sky's ears. Meskipun para pemain tim nasional Indonesia telah kembali ke klub tempat di mana mereka bermain, namun kenangan soal Indonesia sepertinya masih membekas dan sulit untuk dilupakan oleh mereka. Tanya saja pada Kevin Dix yang bercerita tentang momen debutnya yang indah, atau terbaru, cerita-cerita lucu dari Tom Hai soal pengalamannya menjalani pertandingan di laga kontra Jepang dan Arab yang dirangkum dalam sebuah podcast di channel yang ia kembangkan, yakni The HYY. Di situ Tom Hai menjelaskan bahwa ia merasakan betapa gila atmosfer di laga kontra Arab dan Jepang. Di mana di sisi lain, soal 7 daftar pemain keturunan yang kemarin sempat jadi trending, 3 diantaranya merupakan pemain yang disiapkan untuk timnas U23. Siapa saja dan sehebat apakah mereka? Berikut rangkuman selengkapnya. Whispered secrets woven in the breeze. Dreamscapes spun from endless melodies. Morning dew speaks in glistening prose. River bends murmur tales it is known. Sunrise paints hope with tender strokes. Masih ingat momen sebelum terjadinya gol pertama dari Marcelino? Di momen itu, awalnya Tom Hai hampir saja melakukan blunder saat ia kehilangan bola di lini tengah ketika terlalu lama dengan bola di kakinya. Ketika itu, bolanya mampu dicuri, tapi untungnya Haye bertanggung jawab dengan langsung berlari mengejar pemain Arab dan mampu mencurinya kembali, di mana akhirnya dengan cepat ia memulai counter attack. Bola yang ia kirimkan langsung ke Lino menjadi awal serangan balik yang fantastisnya berhasil berbuah menjadi gol perdana untuk timnas Indonesia di laga kontra Arab. Yap, di momen itu kita semua setuju. Tom Hai sempat terlalu lama dengan bola dan kita mungkin akan berpikir kenapa tak ada rekan yang memberitahukan jika ada pemain Arab di belakangnya. Tapi dari cerita Tom Hai baru-baru ini yang ia jelaskan dalam video podcastnya The HYY, ternyata menurut Tom Hai para pemain udah meneriakinya. Di antaranya adalah Ridho dan Jaijiz. Namun kebisingan di stadion GBK membuat ia tak bisa mendengar apa-apa sehingga pada akhirnya bola di kakinya sempat direbut pemain Saudi Arabia. So you were standing in the middle circle, waiting, and I was screaming at my TV. I was saying, "Tom, speel." So for In the first moment, I had a lot of time. Yeah. But then someone was getting from behind, and I didn't see him. But the ball from crazy you. thing is, like, yeah, I was like, this is not gonna happen, not like this. So I immediately tried to recover the ball, which I did. And then from this ball we got a counter attack and we scored the first goal. And the funny thing was, like, afterwards we were celebrating and I said to the guys, like, hey, I didn't see him coming. And then like Rido, Jay, like all the guys around me, they said, like, we were screaming, he's coming. And I said, because I the swear, stadium or not. yes, I didn't hear anything. Yeah, but that's so difficult, I think. Penjelasan dari Tom Hai ini sendiri menjelaskan gilanya atmosfer dari GBK yang gak mungkin bisa dijelaskan. Di lapangan sangat sulit untuk bisa bahkan mendengarkan teriakan dari rekan timnya. Dan itu kenapa bermain untuk Indonesia adalah pengalaman yang tiada tanding, seperti yang juga dijelaskan oleh Kevin Dix dalam interview dengan media Copenhagen usai ia kembali ke Denmark. Saat menyebut bahwa meski ia gagal menjalani debut positif, namun pengalaman bermain untuk timnas Indonesia adalah pengalaman yang fantastis. I'm doing fine. It's getting better. Fortunately, I got injured, but that's also. I think it was a whole nother world, a whole nother experience. Something I look back to proud because I made my debut. Of course, it's not nice to be injured, but still I could enjoy everything that was happening over there. Singing the national anthem for the first time, being in the big stadium for the first time with all the fans behind me and behind the country and the whole country watching. That is special.
Mendengar cerita dari Tom Hyde, kemudian dari Kevin Dix, dan dari banyak pemain diaspora lainnya, inilah tak mengherankan jika kini makin banyak pemain diaspora yang tertarik untuk gabung ke timnas Indonesia. Terbaru, 7 nama sekaligus, bahkan secara tidak sengaja terspil sebagai calon pemain naturalisasi saat berkasnya sudah ada di meja Sekjen PSSI, Yunus Nusi. Sebagai informasi, dari 7 nama tersebut, semuanya bukan pemain tim nasional senior dengan data sebagai berikut. Nomor 1 ada Dion Mark, center back untuk timnas U20 yang sudah jabat tangan dengan Erick Thohir. Sedangkan nomor 2, Tim Gibbons, left back untuk timnas U20 yang juga udah jabat tangan bersama Erick Thohir. Sedangkan nomor 3-5 adalah pemain yang dituliskan dan disiapkan untuk tim nasional U23. Ketiganya adalah Delano Diego, attacking midfielder, Mauro Yilstra striker, dan Delano Arts yang berposisi sebagai right back. Dengan 2 nama terakhir adalah pemain timnas wanita yang keduanya udah disumpah, yakni Noah Leatomu dan juga Estella Lopati. Quiet band in the stillness, hear the hidden song, sung by trees and waves, it echoes along. Jika melihat nama-nama tersebut, hanya ada 3 nama yang belum sampai atau tiba di Indonesia. Ketiganya sendiri adalah Delano Diego, Mauro Yilstra, dan juga Delano Arts. Lantas, seberapa hebat mereka? Delano Diego. Nama Delano Diego van Huygen sejatinya bukanlah nama baru. Namanya udah muncul jauh-jauh hari saat bahkan mantan utusan PSSI Hamdan Hamidan pernah menceritakan bahwa saat itu seharusnya Delano bergabung ke timnas U20 bersama dengan Zico dan juga Rafael Stoic. Namun pihak klub Feyenoord tak memberikan izin. Sebagai pemain, Delano yang udah berusia 20 tahun ini saat ini bermain untuk tim Feyenoord Under 21, di mana saat ini ia tengah berjuang untuk bisa mendapatkan tempat di skuad utama. Penampilan bagus dari Delano sendiri terlihat jelas saat ia bermain untuk tim U18, di mana di musim lalu atau saat itu ia sempat membuat 15 gol dan 9 assist dari 16 laga. Sebagai attacking midfielder, jelas Delano punya visi yang bagus dengan kemampuan mencetak gol yang juga nggak kalah baik. Kalian bisa lihat di video berikut ini. Whispered secrets woven in the breeze, dreamscapes spun from endless melodies. Mauro Yilstra. Untuk nama satu ini, kalian gak mungkin gak tahu, apalagi jika selalu mengikuti perkembangan timnas Indonesia kan. Yilstra ini udah jauh-jauh hari dilaporkan telah mengirimkan berkasnya ke Indonesia, dimana sebagai pemain, Yilstra ini merupakan penyerang tajam yang musim lalu bahkan tercatat sebagai top skor kedua di kompetisi Under 21 Belanda. Sedangkan musim ini, Yilstra tampil sangat baik di tim Volendam U21. Keganasannya bahkan udah membuat ia menjalani debut di tim senior saat dimainkan selama 15 menit di laga kontra Sparta. Jelas namanya adalah salah satu nama penyerang potensial di Liga Belanda, dan itu kenapa banyak penggemar percaya jika Yilstra layak untuk segera gabung timnas bahkan masuk ke tim senior. Namun rencana PSSI sepertinya berbeda. Di timnas senior, PSSI udah lebih dahulu mendapatkan Ole Romani, di mana Yilstra diperkirakan akan segera gabung ke timnas kelompok usia terlebih dahulu. Meski bukan tidak mungkin bagi Sintayong untuk langsung menariknya ke timnas senior layaknya Ivar Jenner dan Struijk di masa lalu. Dreamscapes spun from endless melodies. Delano Arts. Pemain ini mungkin belum cukup sering dibicarakan, namun berdasarkan banyak informasi yang kita cari tahu, Delano Arts merupakan pemain yang cukup menarik. Setelah banyak menghabiskan waktu di tim PSV usia muda, di tahun 2023 ia hengkang menuju tim Nijmegen, tim yang sama dengan Calvin Verdong. Meskipun saat ini Delano Arts masih bermain di tim Under 21,
Sebagai seorang fullback, Delano terlihat seperti pemain yang kokoh dan punya insting menyerang yang cukup bagus. Hal itu bisa kita lihat dari gaya mainnya saat bermain di lapangan, yang punya pergerakan cepat dan lincah. Meski begitu, di sisi lain, Delano Art juga punya kemampuan bertahan yang bagus, saat juga bisa bermain sebagai central back layaknya sang senior, Calvin Verdonk. Sung by trees and waves, it echoes along. Whispered secrets woven in the breeze. Dreamscapes spun from endless melodies. Jika melihat 3 nama tersebut yang ditulis tim U23, kami pikir mereka tidak akan dimainkan di tim U20 atau langsung di tim senior, di mana sebaliknya mereka akan disiapkan untuk timnas U23 di ajang Piala Asia 2026, di mana diharapkan para pemain ini bisa membantu timnas Indonesia untuk lolos ke ajang Olimpiade selanjutnya. Ya, jadi gitu teman-teman, cerita di balik nama-nama yang muncul, di mana 3 diantaranya merupakan pemain yang disiapkan untuk timnas U23. Tapi sekali lagi, ini membuktikan banyaknya nama diaspora yang akan datang ke Indonesia, menggambarkan jika atmosfer timnas Indonesia berhasil menarik banyak minat. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.